Luca Marini membuat suasana panas nih dengan menyindir Zarco soal keinginannya ingin menjadi pembalap nomor 1 Honda. Apakah ini salah satu yang bikin Honda mempertimbangkannya dan memindahkannya ke Superbike? Terus ada Bezzecchi yang incar posisi Bagnaia nih. Kira-kira posisi apa? Posisi Ducati atau di mana? Dan juga Martin yang gagal podium kemarin katanya. Kenapa? Apa aslinya dia bisa podium? Secepat itukah? Sahabat apa lengkapnya? Yuk kita bahas. Dalam sebuah pernyataan yang mengguncang dunia MotoGP, Luca Marini dengan tegas menolak konsep penunjukan pembalap nomor 1 di tim Honda. Sebaliknya, pembalap asal Italia ini mengusung filosofi yang lebih kolektif, yang mengutamakan pengembangan motor dan dukungan terhadap pembalap yang memiliki performa terbaik. Pernyataan ini disampaikan Marini setelah Grand Prix di Hungaria, di mana ketegangan memuncak terkait ambisi rekan setimnya Johann Zarco yang ingin menjadi pembalap utama di Honda. Johann Zarco yang dikenal dengan keberaniannya menyatakan, "Saya harus menjadi pembalap nomor 1. Saya ingin menjadi nomor 1." Namun, Marini tidak sependapat dengan konsep hierarki tersebut. Dia lebih memilih pendekatan yang mengutamakan semangat kolaborasi, dengan menekankan pentingnya Honda untuk mengembangkan motor yang paling kompetitif di grid, dan kemudian memberi dukungan kepada pembalap terbaik untuk meraih kemenangan. Menurutnya, pertanyaan ini sangat sulit dijawab. Namun saya pikir Honda harus fokus pada pengembangan motor yang paling kompetitif, dan kemudian mendukung pembalap terkuat untuk meraih kemenangan. Jadi, pembalap nomor 1 dikarenakan skillnya, bukan karena penunjukan. Pernyataan tersebut mencerminkan keyakinan Marini bahwa semangat tim dan pengembangan teknis harus lebih diutamakan daripada peran kepemimpinan yang kaku dalam tim. Dalam konteks ini, Marini memainkan peran yang sangat penting dalam evolusi motor Honda RC213V, di mana sinerginya dengan rekan setimnya Joan Mir semakin terlihat jelas. Marini menambahkan, "Saya merasa sangat nyaman dengan Joan Mir saat ini. Kami bekerja sangat baik dalam kapasitas resmi, dan kami memiliki kolaborasi yang solid. Dinamika positif ini menjadi salah satu faktor kunci dalam kebangkitan Honda HRC dalam beberapa balapan terakhir." Pada Grand Prix Hungaria di sirkuit Balaton Park, Marini mencatatkan hasil terbaiknya sejak bergabung dengan Honda. Dia berhasil finish kelima di balapan utama dan keempat di sprint. Prestasi ini menjadi tonggak penting baginya, mengingat ini adalah pencapaian terbaiknya sejak memulai musim bersama pabrikan Jepang pada awal tahun 2024. Hasil tersebut juga membawa tim Honda HRC Castrol menduduki peringkat ke-8 dalam klasemen kejuaraan tim, mengungguli tim satelit LCR. Namun, di balik prestasi Marini, terdapat kenyataan yang cukup mengkhawatirkan bagi sebagian kalangan. Meskipun Johann Zarco telah meraih hasil gemilang, termasuk kemenangan GP di Prancis dan finish kedua di Silverstone, dia tetap terikat pada tim satelit, yang menghalanginya untuk mengakses pembaruan motor terbaru dari Honda. Sebaliknya, Marini sebagai pembalap tim pabrikan justru mendapatkan keuntungan dengan menggunakan komponen terbaru yang terbukti memberikan dampak signifikan dalam performa motor, seperti yang terlihat di Hungaria. Situasi ini menimbulkan perdebatan hangat mengenai keadilan dan strategi tim Honda. Terlepas dari pencapaian masing-masing pembalap, manajemen Honda telah menegaskan dengan jelas bahwa tidak akan ada penunjukan pembalap nomor 1 di antara mereka. Setiap pembalap harus berjuang maksimal untuk mencapai tujuan utama tim dan berkontribusi dalam mengembangkan motor yang lebih kompetitif. Seiring berjalannya musim MotoGP, satu hal yang pasti, persaingan untuk menjadi yang terdepan di Honda baru saja dimulai. Dan ini menjadi sebuah pertarungan yang sangat menarik di internal Honda. Dalam rangkaian balapan penuh ketegangan di Balaton Park, Hungaria, Marco Bezzecchi kembali menunjukkan konsistensinya dengan finish di podium, sekaligus memangkas jarak dengan Pecco Bagnaia dalam klasemen kejuaraan dunia MotoGP. Kini, selisih keduanya terpaut 31 poin. Hasil dari performa cemerlang Bezzecchi dalam beberapa balapan terakhir, termasuk kemenangan gemilang di Silverstone. Dalam pencapaian 5 podium beruntun, Bezzecchi yang kini membela tim Aprilia semakin menegaskan dirinya sebagai salah satu kekuatan besar di pedok MotoGP. Konsistensi dan kecepatan yang ditunjukkannya membuat rivalitas perebutan posisi puncak klasemen semakin terbuka lebar. Di Grand Prix Hungaria, Bezzecchi tampil luar biasa dengan memimpin jalannya balapan selama 10 lap pertama. Meskipun akhirnya harus puas finish di posisi ketiga. Hasil ini tetap patut diapresiasi, mengingat persaingan ketat yang melibatkan nama-nama besar seperti Marc Marquez yang keluar sebagai pemenang dan Pedro Acosta yang finish di posisi kedua.
Sebaliknya, Pecco Bagnaia menghadapi akhir pekan yang sulit. Finish di posisi ke-9 membuatnya kehilangan banyak poin krusial. Sehingga, dalam 3 balapan terakhir, Besetti telah berhasil memangkas selisih poin dari Bagnaia sebanyak 36 poin. Perkembangan ini menempatkan Bagnaia dalam tekanan besar sekaligus membuka peluang bagi Besetti untuk melaju lebih jauh dalam perebutan gelar. Menariknya, selisih 31 poin yang kini memisahkan Besetti dan Bagnaia masih berada di bawah jumlah maksimal poin 37 yang bisa diraih dalam satu akhir pekan balapan. Dengan 8 putaran tersisa musim 2025, perebutan podium dan potensi perubahan posisi di klasemen semakin tidak bisa diprediksi. Meski berada dalam jalur perebutan gelar, Besetti tetap menunjukkan sikap tenang dan realistis. Saat dia diwawancarai di Balaton Park, dia menyampaikan, "Setelah setiap akhir pekan balapan, kami akan pulang dan meninjau kembali situasinya. Tapi untuk saat ini, itu bukanlah target utama saya. Tentu saja, jika saya bisa meraih posisi ketiga di klasemen, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Namun fokus saya saat ini adalah terus berkembang, meningkatkan performa motor, dan membangun fondasi yang kuat untuk musim depan. Dua hal itu adalah prioritas utama saya." Sementara itu, Pedro Acosta juga menunjukkan perkembangan signifikan dalam musim debut penuhnya di kelas utama. Pembalap muda ini kini menempati posisi keempat klasemen hanya terpaut 33 poin dari Besetti. Di sisi lain, Bagnaia tertinggal 52 poin dari Alex Marquez yang terus tampil impresif dan mengamankan posisi kedua klasemen. Berita ketiga, data Martin menunjukkan ibarat satu kesalahan satu kedipan mata saja Martin saat balapan membuat hasil balapan di Balaton Park sudah tidak bisa lebih baik dari posisi keempat. Apakah aslinya dia bisa podium? Balapan Grand Prix Hungaria di Balaton Park seharusnya menjadi momen penting bagi Jorge Martin untuk meraih podium pertamanya bersama Aprilia. Setelah 3 seri yang penuh adaptasi, sang juara dunia MotoGP 2024 akhirnya menunjukkan potensi penuh di atas RSGP. Namun, meski berhasil finish keempat, hasil terbaiknya musim ini, data dari balapan justru mengungkapkan betapa tipisnya peluang yang dia lewatkan untuk berdiri di atas podium. Dan semuanya berakar pada satu kendala, terlalu lambat menyalip Franco Morbidelli. Kualifikasi menjadi batu sandungan pertama. Martin hanya start dari posisi ke-17, memaksanya bertarung dari tengah kerumunan. Namun sepanjang 26 lap, kecepatan Jorge Martin sangat kompetitif. Bahkan selisih rata-rata per lap antara dirinya dan Marco Bezzecchi rekan timnya hanya terpaut 0,002 detik dengan keunggulan tipis di tangan Bezzecchi. Artinya, dalam kondisi bersih, keduanya memiliki potensi kecepatan yang nyaris identik. Masalah muncul di tengah balapan, tepatnya di lap ke-14 hingga ke-22. Dalam balapan lap krusial tersebut, Martin tertahan di belakang Franco Morbidelli. Ketika akhirnya berhasil menyalip, selisihnya dengan Bezzecchi sudah terlalu besar untuk dijembatani. Padahal, sejak melewati Morbidelli, Martin mencatatkan waktu rata-rata 1:38.714 per lap, sedikit lebih cepat dibandingkan Bezzecchi yang mencatatkan waktu 1:38.736. Dengan kata lain, Martin bukan hanya cepat, dia lebih cepat daripada pembalap yang naik podium. Data menunjukkan bahwa jika Martin berhasil menyalip Morbidelli hanya 2 atau 3 lap lebih awal, dia bisa memangkas selisih waktu secara signifikan. Dari total jarak 3,581 detik antara dirinya dan Bezzecchi, di garis finish hanya 0,286 detik yang bisa dikaitkan langsung dengan kecepatan di atas lintasan setelah menyalip Morbidelli. Sisanya lebih dari 3 detik. Hilangnya itu karena terjebak di belakang pembalap VR46 itu. Bezzecchi sendiri mengalami penurunan performa di paruh kedua lomba. Pemilihan ban belakang soft, berbeda dengan Martin yang memilih ban belakang medium, membuat cengkraman motornya perlahan menurun. Namun, karena tidak ada tekanan dari belakang, Bezzecchi tidak dipaksa untuk mempertahankan kecepatan agresifnya. Hal ini menambah penyesalan di kubu Martin. Andai saja tekanan itu bisa datang dari rekan timnya sendiri, hasilnya mungkin berbeda. Jorge Martin menyadari hal itu dengan jelas. Dalam komentarnya kepada tim setelah balapan, dia menyebut satu titik penyesalan utama. "Saya tertahan di belakang Frankie. Saya melebar saat mencoba menyalip. Kalau saja saya bisa lebih cepat lewat, saya mungkin tidak bisa mengejar Marco, tapi setidaknya lebih dekat." Dengan menyalip langsung di belakang grid, Martin melewati banyak nama besar. Fabio Quartararo, Pol Espargaro, Brad Binder, Luca Marini, Morbidelli, dan juga bahkan Pecco Bagnaia. Dari seluruh pembalap di depannya yang dilewati, hanya Fermin Aldeguer yang keluar karena kecelakaan. Semua sisanya, Jorge Martin melewati di lintasan. Sebuah bukti ketangguhan fisik dan strategis yang sangat presisi. Namun dalam MotoGP, kecepatan saja tidak cukup. Posisi start, momentum, pemilihan ban, dan bahkan 1 atau 2 lap yang tertahan di belakang lawan bisa menjadi pembeda antara naik podium atau tidak. Balapan di Hungaria adalah pelajaran mahal bagi Martin dan Aprilia. Mereka kini tahu bahwa jika ingin meraih hasil maksimal, performa kualifikasi tidak bisa lagi diabaikan. Data tidak berbohong. Jorge Martin punya semua yang dibutuhkan untuk naik podium di Balaton Park.
Tapi, dalam balapan yang ditentukan oleh margin tipis, satu keputusan lambat, satu momen menyalip yang tertunda, cukup untuk menggagalkan ambisi yang lebih besar.